Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022. Sebelum kita membaca nats renungan hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, di mana pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan renungan melalui gereja-Mu HKBP Parung Panjang Tuhan. Sebelum kami belajar dari firman-Mu ini, berkati kami semua Tuhan yang mendengarkan Tuhan. Oleh karena itu, hadirlah di tengah-tengah kami melalui Roh Kudus-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita hari ini terambil dari Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-19 yang berbunyi sebagai berikut. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Topik renungan kita adalah Allah Tuhanku itu kekuatanku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu lagu rohani yang syairnya sebagai berikut. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Dan di Hata Batak dikatakan, dang alani hagogoki boi au mardalan dingolukon. Bapak Ibu yang kekasih yang dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan itu sangat berharga. Ketika kekuatan tidak lagi kita miliki, sepertinya hidup kita kurang berharga. Banyak orang yang selalu berusaha menjaga agar kekuatannya tetap prima. Contoh misal, sebelum ada COVID-19, mungkin keadaan ekonomi kita baik, tetapi setelah wabah COVID-19 yang melanda dunia, tatanan kehidupan sosial kita porak-poranda, dan akibatnya adalah semua merasakan kesulitan ekonomi, bahkan kesehatan terganggu, bahkan ada yang sampai stres. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan kita pagi ini adalah
doa Nabi Habakuk kepada Tuhan agar ia mampu, bangsa Israel mampu menghadapi pergumulan yang mereka hadapi. Di mana kalau kita baca ayat sebelumnya, yaitu dikatakan demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anggur dalam bangsa Israel adalah suatu lambang kemakmuran, sedangkan ternak domba adalah merupakan lambang kekayaan. Ketika itu bisa sirna semua, Nabi Habakuk tetap berdoa agar suatu saat kelak Tuhan memberikan anugerahnya kepada bangsa Israel. Oleh karena itu, topik kita hari ini dikatakan di ayat 19, kekuatanku adalah Allahku, diumpamakan seperti rusa yang kuat, yang lincah berdiri di segala bukit-bukit yang terjal. Dia tidak tergelincir. Demikian juga ayat ini mengajak kita supaya kita mengandalkan Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Apapun yang menjadi kesulitan kita, bahkan sumber ekonomi kita mungkin kadang-kadang terganggu oleh karena keadaan COVID-19 ini. Tetapi melalui ayat ini kita diingatkan agar selalu kita mengandalkan dan diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan di sini Nabi Habakuk selalu berpengharapan. Di dalam kesulitan itu pun dia tetap selalu beria-ria dan memuji Tuhan. Kita pun diajak oleh Nabi Habakuk agar kita tetap setia, tetap memuji Tuhan, tetap memuliakan Tuhan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik pahit, getir, dan segala pergumulan. Kita berharap Tuhan akan mendengarkan doa kita. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui ayat ini Tuhan, Nabi Habakuk mengingatkan kami, memberikan kami suatu keteguhan apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami selalu bermohon kepada Tuhan agar Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu beri kami kekuatan seperti topik hari ini Tuhan, agar kami selalu berharapan dan memohon kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.